Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widayanti. Saya merupakan mahasiswi semester 3 dari program studi Bisnis Manajemen di Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Pemberdayaan Tenaga Kerja untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Indonesia. Latar belakang dari proyek ini yaitu Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya melalui pemberdayaan tenaga kerja. Pemberdayaan ini penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan keterampilan, serta memperbaiki kondisi kerja di sektor formal maupun informal. Hal tersebut sesuai dengan poin ke-8 dari Sustainable Development Goals, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih terdapat ketimpangan ekonomi antar daerah akibat terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan yang efektif termasuk pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif, Indonesia dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas nasional serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rumusan masalah pada proyek ini yaitu ada tiga, yaitu apa saja pemberdayaan tenaga kerja yang sudah dilakukan, bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang layak dari pemberdayaan tenaga kerja, dan yang terakhir sejauh mana pemberdayaan tenaga kerja dapat berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan proyek ini saya melakukan pada pelaksanaan proyek ini saya melakukan wawancara secara daring dengan menggunakan Zoom meeting pada tanggal 19 Januari 2025. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Bapak Agus Sumitro selaku salah satu karyawan dari Dinas Ketenagakerjaan Bandung. Dari hasil wawancara tersebut, saya memilih narasumber tersebut dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah melakukan pemberdayaan tenaga kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama dari Dinas Ketenagakerjaan yaitu mengurangi jumlah tingkat pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, Dinas Ketenagakerjaan berupaya untuk memberikan pelatihan dan pembinaan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Selain itu, Disnaker juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan berbagai program seperti job fair dan pembinaan UMKM untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia yaitu ketidakseimbangan antara jumlah calon tenaga kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Setiap tahunnya jumlah calon tenaga kerja terus bertambah, namun pertumbuhan kesempatan kerja tidak meningkat secara signifikan. Perkembangan pesat pada teknologi dapat mempengaruhi kebutuhan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, Disnaker berupaya untuk memberikan program-program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri globalisasi pada saat ini, yaitu seperti program-program pelatihan seperti digital marketing, pembuatan konten kreatif, dan lainnya. Dalam strategi dalam menghadapi perbedaan kebutuhan tenaga kerja di berbagai daerah, Disnaker menyusun pelatihan berbasis data statistik yang disesuaikan dengan potensi ekonomi setempat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan merata di berbagai daerah. Dan juga Disnaker memiliki target yang ingin dicapai, yaitu menekan angka pengangguran serendah mungkin dengan program yang terintegrasi antara pendidikan, keterampilan, dan kebutuhan industri. Solusi yang ditawarkan dalam proyek ini yaitu untuk mengoptimalkan pemberdayaan tenaga kerja di Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pelatihan praktis dengan instruktur yang kompeten dan bersertifikat, serta menyesuaikan program pelatihan dengan tren industri, kolaborasi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi seperti pelatihan dan job fair yang diselenggarakan secara online dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan tenaga kerja. Evaluasi berbasis data juga penting untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan pasar lengkap. Dan langkah-langkah ini akan membantu menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui proyek ini, saya dapat merefleksikan yang dibagi ke dalam 3 poin, yaitu self-awareness, di mana di mana pada setelah melakukan proyek ini, saya lebih menyadari bahwa tantangan utama di dunia kerja bukan hanya mencari peluang, tetapi juga pemahaman akan keterampilan yang dimiliki dan bagaimana memastikan perkembangan keterampilan tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar. Yaitu dan lalu selanjutnya pada poin adaptability, yang wawancara ini menjadi refleksi bagi saya untuk menyadari bahwa mengembangkan keterampilan dibutuhkan fleksibilitas dan relevansi dalam pembelajaran. Tidak hanya berfokus pada satu bidang keahlian saja, tetapi juga terbuka akan pengetahuan-pengetahuan keterampilan baru. Lalu pada poin kolaborasi, saya belajar melalui proyek ini bahwa keberhasilan dalam dunia kerja tidak hanya bergantung pada kemampuan individu saja, tetapi pada bagaimana kita mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari proposal proyek ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat lebih optimal dalam bekerja. Dengan meningkatnya produktivitas dan kinerja tenaga kerja, secara langsung juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, pemberdayaan tenaga kerja juga merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan dan mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi serta kemampuan manajemen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.